Dan alhamdulillah ternyata musibah tersebut pada akhirnya setelah kita berpikir bahwa kami Kabupaten Siak tidak bisa bekerja sendiri untuk menangani gambut ini, untuk menangani karhutla ini dan manajemen gambut ke depan, sehingga ini menjadi keberkahan. Kami berpikir kita harus gotong royong, harus bersama, semua pihak harus terlibat, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pusat, pemuda, kemudian juga NGO, dan perusahaan-perusahaan harus kita galang untuk bersama-sama kita menangani kebakaran hutan ini dan bagaimana memanage pengelolaan gambut ini ke depan. Maka di Siak ini merefleksi dari kejadian yang terjadi pada beberapa tahun yang waktu itu, di banyak kebakaran hutan yang luar biasa sampai juga mengganggu negara tetangga kita Malaysia dan Singapura, itu menjadi pemikiran kita yang luar biasa sehingga muncullah konsep Siak Hijau. Jadi kita berkomitmen untuk menjadikan Siak sebagai kabupaten hijau. Kita buat perbubnya yang alhamdulillah sekarang sudah bukan hanya perbub, sudah kita tingkatkan menjadi perda. Artinya ini komitmen Siak Hijau ini bukan hanya komitmen ataupun keinginan kuat dari eksekutif, tapi juga sudah disepakati dengan legislatif. Artinya untuk memudahkan kita koordinasi dan budgeting juga akan memudahkan kita ke depan juga karena sudah ada perda ini. Dan kita juga sudah benahi rencana aksi dan juga master plan Siak Kabupaten Hijau itu, dan ini didukung juga oleh berbagai pihak juga. Ada koalisi, ada beberapa koalisi. Ada koalisi perusahaan-perusahaan, jadi namanya KPPSH, koalisi private sector pendukung Siak Hijau. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak yang mereka lokasi usaha mereka ada di lahan gambut ataupun di dekat lahan gambut. Ini kita minta kontribusi mereka seperti apa. Ada juga koalisi NGO dan CSO, Civil Society Organization, dengan NGO ini kita wadahi dengan wadah namanya Sedago Siak. Sedago ini dari bahasa Indonesia itu saudara. Jadi mereka bersaudara bergabung untuk Siak gitu. Nah, dan ada juga anak-anak muda ini yang concern, yang punya keinginan kuat bagaimana Siak ini harus dibangun. Ini kalau bahasa yang saya bisa simpulkan itu Pak, bagaimana masyarakatnya sejahtera, alamnya terjaga. Nah itu yang bahasa yang saya selalu gaungkan. Silakan Anda berekonomi, beraktivitas, tapi pastikan alam terjaga, kesejahteraan Anda juga tercapai. Nah itu kalimat yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Dan ini anak-anak muda ini luar biasa. Dan alhamdulillah dengan komitmen anak-anak muda ini kepada Siak Hijau ini, bahkan mereka mendapatkan apresiasi sebuah laboratorium untuk mengekstrak ikan yang endemi di gambus, namanya ikan gabus. Endemi di gambut, namanya ikan gabus. Nah, ikan gabus ini diekstrak menjadi albumin, dan ada laboratoriumnya yang nilainya mungkin sudah luar biasa, hampir 2 miliar laboratoriumnya, dan itu sudah mendapatkan penghargaan internasional dari MIT Award dan juga General Motor Award. Ini luar biasa. Ini anak-anak muda, pure anak-anak muda. Dan ini berkolaborasi dengan pemerintah desa. Ada usaha milik desa yang ada share-nya di sana. Terutama desa-desa yang wilayahnya banyak gambut. Nah, belum lagi dari kawan-kawan saudara Siak ini yang NGO ini juga membantu bagaimana mengedukasi masyarakat. Karena terus terang saja kami pemerintah dengan segala keterbatasan itu juga ada hal-hal yang tak bisa kami lakukan. Nah dengan masuknya NGO, ada yang NGO yang membangun kilang sagu mini. Sagu ini kan endemi di tanah rawa juga nih, gambut nih, sehingga sagu bisa hidup, masyarakat bisa sejahtera, gambut bisa terjaga gitu. Nah ini hal yang selalu terus ada juga Nenas gitu yang juga dibantu oleh baik itu NGO maupun perusahaan. Dan ini semua dalam rangka bagaimana kami ingin bagaimana Siak ini bisa berkontribusi terhadap mencegah pemanasan global gitu kan. Jadi dan alhamdulillah juga kerja kami ini juga kami tidak hanya berkolaborasi antara kami saja, bahkan kami juga berkomunikasi dengan kabupaten-kabupaten yang punya senasib dengan kami. Maka kami tergabung dalam namanya asosiasi Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Inilah kabupaten-kabupaten yang komit untuk membangun daerahnya, memajukan masyarakatnya, mensejahterakan, tapi tetap bagaimana alam bisa tetap terjaga. Nah itu yang beberapa yang kami lakukan. Harapan kami ke depan tentu dari pemerintah pusat juga memberikan kontribusi yang lebih berarti lagi, sehingga komitmen kami ini betul-betul bisa menjadi contoh terbaik, praktek terbaik, sehingga bisa menjadi perbandingan ataupun percontohan bagi kabupaten-kabupaten yang mungkin memiliki kondisi lahan geografis yang seperti Siak. Kami ini kan 52%, Pak. 50% wilayah yang diamanahkan kepada Pak Bupati dan saya dan jajaran pemerintah Siak ini kan gambut, Pak. Maka tidak ada alasan lain bahwa kami harus bagaimana dua hal ini bisa harus berjalan seiring.
masyarakat sejahtera, alam pun sejahtera.